adalah kita menggunakan sand ya, powder ya. Nah di sini powder ini ditaruh di chamber nomor 1, sedangkan chamber nomor 2 itu adalah nanti yang akan dibikin. Nah di sini tidak menggunakan panas, tapi dengan menggunakan liquid adhesive. Nah, liquid adhesive akan bereaksi dengan powder dan akhirnya memadat menjadi benda. Jadi yang nggak kena liquid akhirnya ya tetap dalam bentuk powder gitu ya. Jadi hampir seperti resin. Kalau resin itu diaktifasi dengan laser, kalau ini ditempel oleh lem, bahasa sederhananya. Jadi yang melekat adalah yang kena lem. Jadi pasir itu kalau liquid dari pergerakan dari atas ke bawah, ya sama seperti ini juga dari atas ke bawah. Karena permukaan atas itulah yang akan ditambah-tambah terus di bagian 3D printing ini, gitu ya. Powder yang seperti apa bisa di ini? Nah, ini powder itu sekarang udah jenis. Nah, tinggal tergantung liquid adhesive-nya ini yang berkembang ya. Seperti kayak lem Korea itu bisa berbagai macam jenis material. Bahkan kalau abu rokok ya, abu rokok aja bisa gitu ya. Mie aja ada gitu ya. Nah, ini sekarang ini tidak terbentur sama adhesive apa yang kita punya. Jadi bahkan kalau misalnya apa ya, misalnya kapas sendiri tuh dijadiin powder, terus powder tuh dilem ya bisa jadi benda. Tapi idealnya emang harus ada padatan, jadi dia memadat ke bawah. Kalau ngambang-ngambang terbang ya nggak bakal bisa dijadikan dilem, itu nggak bisa. Nah, di sini 3D printing itu no external support required, jadi tidak, karena dia padat ya otomatis. Kalau cairan kan otomatis padat sama cair dia akan turun. Nah, sedangkan kalau di powder ya misalnya huruf T itu ya kita nggak butuh support karena yang bagian layer yang atas tertahan oleh sand yang ada di bawahnya. Jadi otomatis kita nggak butuh support lebih dalam. Yang bagian dalam-dalamnya bagaimana? Dalam-dalamnya juga nggak butuh support gitu ya. Tetapi konteksnya kalau kita membuat benda tertutup seperti telur, ya pasir yang ada di dalam telur itu sendiri nggak bisa keluar. Mau nggak mau emang kita harus bikin sistem pengeluarannya atau bagaimana. Speedy fabrication and low cost dari material itu sendiri, kan gitu kan? Ya karena pasir ya tergantung liquidnya itu apa saja ya otomatis kita bisa mengganti dengan berbagai jenis material. Tidak butuh temperatur tinggi, yang penting liquidnya itu bisa bereaksi terhadap powder itu sendiri. Use as direct manufacturing process. Nah, biasanya bisa dilakukan sebagai benda produk sebenarnya, bukan hanya sekedar prototyping. Recently, color output is available, tergantung dari resin liquid adhesive yang kita gunakan. Bisa berwarna atau pasirnya itu juga bisa berwarna, tergantung apa yang bisa diwarnai lah. Itu powder itu bisa diwarnai sehingga liquid adhesive-nya juga bisa diwarnai, akhirnya jadi benda sesuai dengan warnanya posisinya kita. Limitation-nya ini ya, model construction using the 3D printer method is weak, ya. Kekuatannya relatif lebih lunak ya dibandingkan kalau dengan menggunakan yang panas dicairin atau dengan metode laser, karena dia masih ada pori-pori yang menyebabkan kekuatannya itu kurang kuat gitu. Resolution and surface finish. Nah ini resolusi yang dihasilkan, resolusi yang bisa diciptakan oleh benda ini terbatas, dan permukaannya karena dia powder ya tidak terlalu halus seperti apa yang diharapkan di cairan. Ini bentuknya kayak gini, hampir sama seperti itu ya. Ya 3D printing kalau ini jadinya gini, nggak butuh support itu karena di tengahnya ada pasir yang menahan di bawahnya, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke ini benda-bendanya ya. Jadi kalau kalian bicara masalah RP ya, rapid prototyping saat ini adalah object size range from microscopic to entire building. Jadi sebenarnya kita bikin bangunan rumah itu juga bisa pakai RP ya, tapi mungkin terbatas ya, mesinnya mahal dan lain-lain. Jadi semennya itu langsung ditaruh. Jadi kita nggak butuh batu bata, jadi langsung sesuai dengan 3D yang didesainnya. Material range from paper and plastic sampai ke metal sampai keramik. Kenapa? Ya tergantung nozzle sama medianya. Jadi nozzle akan disesuaikan dengan media yang akan dipakai. Tetapi konteksnya adalah XYZ itu material diletakkan secara XYZ itu sangat visible ya, sangat bisa dilakukan. Apapun itu materialnya, tinggal disesuaikan dengan nozzle-nya. Application range from toys to aerospace. Ya, jadi kalau misalnya mau bikin pesawat juga ada sekarang
part-part pesawat itu juga banyak yang digunakan, banyak dibikin dengan menggunakan 3D printing ya, karena kita menggunakan ya kata nggak logam utuh gitu, tapi kita bisa menggunakan banyak-banyak material polimer. Dengan berbahan bahan silikon ya mungkin lebih tahan panas ataupun ya bisa disesuaikan dengan mau kita gitu ya. Nah, ini adalah contoh mesinnya segede gini ya. Jadi kayak oven gitu, nanti dia akan, ini contoh FDM ya, bukan seperti 3D printing yang ada di pasaran cuman kerangka-kerangka doang, berarti ya di pabrikan emang besarnya seperti ini kan itu ya. Ini juga ini bagian dari rapid prototyping systems. Nah, ini contoh produknya ya. Jadi kalau kita mau bikin sesuai dengan permintaan kalian ya bisa saja dibikin unik gitu ya, sesuai dengan ukuran muka kalian gitu. Jadi ngeplak gitu ya, nggak butuh karet-karet penahan ini, misalnya contoh seperti itu ya. Nah, ini produk-produk, nah ini banyak dipakai bioengineering ya. Bioengineering banyak menggunakan 3D printing karena dia spesifik. Karena yang berhubungan dengan tubuh manusia pasti berbeda-beda. Nah, inilah yang dimanfaatkan secara maksimal oleh bioengineering untuk membuat part-part yang disesuaikan dengan manusia itu sendiri. Nah, ini selesai. Nah, sekarang kita masuk ke yang Ini bobo. berikutnya. Sampai sini kita ada pertanyaan sampai 3D printing dari SLS, SLA, FDM, sama 3D printing, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke CAD. Masuk ke CAD. Bentar. Oke, CAD ya. Kenapa CAD ini penting? Karena apa ya bahasanya ya, kita yang kemarin saya gambarkan ya, tidak hanya sekedar printing tapi 3D grafisnya pun kalian harus paham dari sisi aplikasinya. Nah, kalau kita bicara masalah CAD/CAM, computer aided design sama computer aided manufacturing, jadi proses komputerisasi dalam bentuk algoritma XYZ atau 3 dimensi itu bisa dipakai dalam proses desain atau juga di dalam manufacturing ya. Ini contoh-contohnya apa, ini bagian yang akan kita pelajari. Di ini kita bagi menjadi 2 pertemuan. Yang pertama CAD dulu, habis itu baru CAM. Walaupun nanti di dalam pengertiannya jadi satu, tapi kita potong dulu sampai pengertian CAM aja untuk hari ini ya. CAD itu lebih cenderung disebut sebagai desain berbantu komputer. Nah, jadi kalau misalnya desain grafis itu ya sebenarnya udah CAD, jadi nggak mau emang harus CAD gitu, nggak bisa jadi desain grafis ya. Desain grafis itu apa? Grafis adalah visual komputer. Jadi kalau desain grafis 100% dia CAD, kebayang nggak? Engineer dia sebenarnya, tetapi dia ada beberapa ya mengatasnamakan art gitu ya. Jadi dia lebih cenderung ke kontennya, bukan medianya. Jadi akhirnya ya udah mereka beranggapan jadi harusnya desain grafis itu murni komputer. Jadi bukan pematung, bukan ya istilahnya nempel-nempel gitu ya. Dia harus menggunakan komputer gitu ya. Sebuah program rancangan yang dapat mengontrol desain dengan menggunakan perintah dengan jumlah ukuran yang ditentukan untuk membentuk rancangannya. Program CAD bisa berupa benda 2D ataupun 3D. Nah, bagaimana kita menampilkan 3D? Otomatis kita bikin 2D dulu. 2D-nya ini digabung akhirnya menjadi 3D. 3D ini tidak hanya sekedar kerangka, tetapi juga bisa membentuk kulit ya. Nah, ini yang perkembangannya sekarang ini ke arah kulit. Bahkan nanti ke depannya juga CAD ini bisa main temperatur, gaya, dan lain-lain itu bisa udah di dalam menjadi satu dalam satu software gitu. Nah, ini ataupun kalau di dunia kita bisa masuk ke dalam animasi gitu ya, pergerakan gitu. Jadi tidak hanya satu bikin benda statis, tapi kita juga bisa membuat menuju ke arah benda yang dinamis.
Makanya di sini kalau kita bicara siapa sih yang menggunakan CAD ini ya, kalian lihat pelajari di sini ya. Bisa engineering, arsitektur, sipil, kelistrikan, rancang pipa, desain grafis, kebayang kalian? Desain grafis, animasi, game, and program virtual reality lainnya. Jadi yang menggunakan komputer untuk menerapkan proses desain mereka itu harus belajar CAD sebenarnya, ya. Jadi kalau saya nggak ngerti CAD, Pak, orang CAD itu adalah penggunaan software untuk desain, udah jelas ya. Jadi CAD ini besar banget artinya. Nah, ini kalau kita bicara di sini, ada konten di dalamnya itu konsif gitu ya, bisa idea kan gitu ya, ataupun masuk ke dalam, habis dari ide masuk ke desain development, bagaimana suatu desain ini bisa diterapkan dan di manufacture kan itu kan. Nah, habis di manufacture juga bisa di validate gitu ya. Dan semuanya ini bisa dirangkum dalam bentuk CAD. Ya, konsep desain, product layout, detail komponen, modeling, assembly modeling kan gitu ya, bisa tool design, engineering drawing, analisis. Jadi ini adalah bagaimana suatu CAD itu menggabungkan kesemuanya tetapi membuat semuanya lebih direct gitu ya. Jadi tidak konsep terpisah gitu. Kita bikin konsep sendiri, habis itu konsep ini dihubungkan dengan desain, bagaimana hubungannya. Nah, tapi sebenarnya kalau skripsi ya sebenarnya dari awal sampai akhir ya keseluruhan, berarti CAD itu dari awal sampai akhir harus ada. Nanti ke arah sana gitu ya. Nah, kegunaan CAD dalam perancangan sebenarnya pembuatan frame geometri, fitur parametrik 3D berdasarkan permodelan, ya, pengumpulan bagian-bagian komponen, jadi bisa komponen itu dipisah-pisah gitu, jadi terus digabung lagi, terus membuat benda solid yang mungkin kalau dulu harus pakai dengan batu di tanah liat gitu ya, kita ternyata bisa menggunakan dengan menggunakan CAD atau perubahan-perubahan desain yang sudah ada kita rubah-rubah lagi. Jadi kita nggak butuh bikin bendanya banyak, tetapi dengan satu sejalan gitu, satu aliran gitu, bisa ada versi A, ada versi B, versi C, ataupun kita bisa merevisi dari produk sebelumnya yang ternyata membutuhkan suatu perbaikan. Mempermudah modifikasi, tadi sudah saya jelaskan ya, menghasilkan komponen standar perancangan otomatis. Validasi, verifikasi perancangan terhadap aturan, jadi bisa mencocokkan, jadi tidak butuh benda aslinya untuk kita menyesuaikan dengan aturan yang ada. Bahkan mensimulasikan. Nah, mensimulasikan itu bagaimana suatu benda dirakit jadi satu gitu ya. Misalnya roda dulu, habis roda masuk ke sasis masuk ke mesin masuk ke bodi misalnya kan gitu ya. Bisa disimulasikan. Bahkan bisa dikeluarkan dalam dokumen fisik gitu ya, seperti gambar manufaktur dan bagaimana dipisah-pisah menjadi material itu bisa menjadi ada cost-nya. Jadi bisa dipecah-pecah dengan tergantung peruntukannya menjadi mau dokumen apa yang hendak dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau kalian output CAD ini banyak banget outputnya, bisa dalam bentuk ya, kalau misalnya bisa dalam bentuk JPEG bisa, ataupun yang punyanya kita dalam bentuk SLA atau untuk SLS juga bisa gitu ya. Kegunaan CAD secara umum adalah ini, keluaran rancangan data secara langsung untuk fasilitasi manufacture, ya, keluaran secara langsung prototipe secara cepat, ini cepat waktu gitu ya, komunikasi. Misalnya, ya kalau lebih parah lagi ya, kita dengan menggunakan software jarak jauh ya lebih enak lagi ya, satu orang di Italia, satu di Indonesia, kita bisa merancang bersama-sama untuk yang mengelola dan memelihara pustaka. Jadi misalnya contoh seperti ini, kamu mau bikin sepeda dengan rancangan sederhana, terus tiba-tiba mau kamu tambahin. Histori yang terjadi di dalam proses perakitan itu tersimpan dengan baik ya. Jadi kita nggak perlu misalnya, wah kalau benda kan sudah dirubah, nah yang sebelumnya itu udah hilang karena spare partnya dipakai untuk desain berikutnya, tapi dengan menggunakan CAD, histori bisa dijaga dengan baik ya. Parametrik bidireksional. Bidireksional itu ada dua arah berarti ya. Modifikasi dari fitur ataupun sebaliknya, bisa masuk dari gambar itu sendiri ataupun properti-properti massal yang dibutuhkan. Atau menambahkan gaya, tadi sempat saya katakan, karena kita bisa menambahkan gaya, bisa menguji dengan
sesuatu misalnya angin dari samping gitu ya, pengecekan perakitan bener nggak nih bautnya kuat atau cukup ukurannya gitu ya. Bahkan kita bisa masukkan dengan komponen elektrik gitu, menambahkan listrik yang ada di dalamnya, kita bisa menggambarkan di dalam CAD itu sendiri. Nah, atribut-atribut itu tergantung masing-masing software ya, punya kode pemrograman yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya kodenya disamakan, tinggal tampilannya aja yang berbeda-beda. Dan bisa masuk dalam pembelajaran, ya otomatis CAD ini bisa dipakai untuk pembelajaran dan optimasi. Ini contoh program CAD yang dari sini yang kamu tahu apa? Blender ya. Ada yang mana lagi? 3D Max. AutoCAD, Pak. AutoCAD. 3D Builder, 3D Slash, SolidWorks, Pak. SolidWorks, Pak. Ada Rhinoceros, CATIA. Dulu saya menggunakan SolidWorks, AutoCAD, CATIA, 3D Max, Creo. Yang kiri ini banyak nggak ini ya, saya Blender aja ya, yang lainnya saya Maya, itu yang saya pakai ya. Konsepnya sama, apalagi dengan sekarang dengan shortcut yang jelas, dengan gambar-gambar shortcut kita bisa menggunakan hampir mirip-mirip saja. Ini contoh program, jadi banyak banget. Jadi kalau kita bicara satu aja kamu kuasain, kamu bisa menghasilkan uang dengan jadi yang cukup gitu ya. Nah, ini contoh-contoh software-software yang diterapkan sesuai dengan dunianya ya. Nah, silakan kalian pelajari ini ya. Jadi kalau mau arsitektur ya silakan software seperti ini. Kalau untuk bioengineering yang seperti ini, untuk furniture ya seperti ini, kan itu kan. Untuk fashion yang seperti ini. Ya. Masing-masing spesifik. Kenapa spesifik? Karena material yang di-handling itu berbeda-beda. Bisa saja surface-nya berbeda-beda. Sampai jewelry, sampai virtual reality itu juga berbeda-beda. Ya. Bukan berarti sebenarnya misalnya contoh AutoCAD nggak bisa bikin medical ya, bisa, cuman untuk database-nya itu untuk masuk ke datanya untuk medical dia harus dimasukkan secara manual, mungkin kan itu kan. Kalau medical udah jelas lah ya, material-material yang dipakai untuk medical sudah cukup jelas gitu ya. Misalnya contoh tulang seperti apa, mereka sudah punya template-nya ya. Jadi base-nya itu mereka udah punya kan gitu. Ini contoh untuk AutoCAD ya. Ya, AutoCAD seperti ini yang kalian pelajari ya. Ini untuk SolidWorks gitu ya. SolidWorks itu lebih cenderung benda 3D. Kamu udah paham itu? Bisa 2D. AutoCAD itu base ya. Bisa 2D, bisa 3D kan gitu ya. Bisa surface juga, surfacing juga bisa. SolidWorks lebih fokus ke langsung ke benda solidnya, tampilannya supaya realitinya itu bisa ditampilkan secara real gitu ya. Mereka main di surface lebih kencang. Ini untuk CATIA. CATIA itu banyak dipakai untuk fluent ya, untuk fluida itu banyaknya CATIA gitu ya, seperti benda-benda propeller baling-baling itu lebih bagus di CATIA gitu ya, karena dia hexagonnya untuk masing-masing mesh-nya itu lebih smooth gitu ya. Ini Fusion 360 kan itu ya, hampir seperti CAD gitu ya, tetapi untuk ya sebenarnya sama-sama aja ya, tinggal ini punyanya siapa, ini punyanya siapa. ZBrush gitu ya, ini ZBrush modeling ya. Nah, kalau CAM itu sendiri, nah setelah kita bicara masalah grafis 3D yang dengan menggunakan software, kita masuk ke CAM-nya. CAM adalah manufacturing berbantu komputer, bahasa sederhananya otomasi gitu ya. Jadi mesin yang dikasih komputer, itu udah CAM namanya. Printer itu udah CAM ya. Jadi sepeda kalau misalnya sudah ada komputernya menjadi CAM juga itu. Jadi jangan berpikir komputer aided manufacturing itu hanya mesin-mesin pabrik, enggak. Kata dasarnya adalah manufaktur berbantu komputer. Jadi kalau misalnya di rumah kalian ada kompor atau oven yang ada komputernya sedikit, komputer itu ada ini ya, microcontroller ya. Jadi bukan berarti sensor sama ini aja udah menjadi komputer gitu ya, tetapi butuh pengayaan atau butuh program yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Dan
Bagaimana CAM itu berhubungan dengan CAD? Nah, berarti kan di sini ada penghubung ya. Bagaimana suatu grafis 3D dapat diimplementasikan sama si CAM, benar nggak? Berarti ada penghubung di tengahnya. Betul, Pak. Ada nggak CAM nggak butuh CAD? Ada nggak CAM nggak ada CAD-nya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Atau sebaliknya, CAM doang ya harus bisa diaplikasikan, minimal printer atau yang lainnya gitu ya. Dia harus bisa di-CAM-kan, jadi harus bisa di manufacturing. Nah, ini cakupannya ya. Ada CAPP, Computer Aided Processes Planning, jadi dalam itu ada numerical control atau pemrograman, ada pembuatan instruksi kerja, perencanaan material, FMS itu sistem komputer yang pengontrolan, sistem yang fleksibel manufacturing system. Ini bisa masuk ke dalam CAM. Ya, CAM itu bisa ngatur materialnya kapan diambil, materialnya disiapkan seperti apa, alat-alat yang disiapkan seperti apa, bisa penjadwalan, bisa itu sampai CAM. Tidak hanya mesinnya itu sendiri. Jadi penjadwalan menggunakan komputer sudah bagian dari CAM. Bisa paham? Pergudangan juga bisa masuk di situ, kan itu kan? Nah, ini jenis-jenisnya. Pak, Solid Edge CAM Pro itu sudah ini ya Pak, SolidWorks ada CAM-nya. Jadi SolidWorks itu nggak hanya CAD, tapi juga ada CAM. AutoCAD juga ada CAM. Ya, yang saya kuasain cuman SolidWorks CAM sama AutoCAD CAM ya kalau di sini. Yang lainnya saya nggak kuasain. Nah, silakan kalian lihat ini kira-kira mau kuasain yang mana biar kalian jadi duit tambahan kalian, ya. Nah, inilah dasar-dasar CAD CAM. Nah, ini contoh CAD-nya ini seperti ini. Oh, materialnya ini ditambahkan jenis materialnya besinya segini dan lain-lain, spesifikasinya begini, ya gitu ya, toleransinya begini, itu bisa masuk dalam CAM itu sendiri. Hampir sama ya Pak, bedanya apa Pak? Nah, lihat di sini sudah ada mechanical match. Jadi di sini kita butuh CAM-nya, proses pembuatannya, proses berjalannya itu sudah dijelaskan di CAM itu sendiri, ya. Ini contoh ketiga dengan Solid CAM, ini dengan SolidWorks CAM, ini Solid Edge CAM gitu ya. Ini Master CAM. Nah, hubungan CAD dengan CAM yang tadi saya jelaskan di sini adalah bagaimana suatu sistem rancang bangun dan rancang produksi komponen menjadi satu gitu ya. Sebuah sistem permodelan operasi permesinan yang terlebih dulu dilakukan sistem proyeksi. Jadi sebelum benar-benar di manufacturing, kita harus menggunakan data digital. Jadi CAM itu juga butuh data digital. Data digital dihasilkan oleh CAD, kan itu kan otomatis dia menjadi satu keutuhan dan dapat dilakukan produksi secara nyata. Jadi input dari CAM adalah CAD itu sendiri. Jadi ya kita nggak bisa lepas dari CAD itu sendiri. Kamu belajar CAD-nya aja ya, akan lebih baik kamu belajar juga sampai CAM-nya. Nah, ini contohnya. Misalnya kebutuhan apa? Terus akhirnya biaya produksi menjadi spesifikasi. Akhirnya muncul engineering atau desain. Ya, nanti baru masuk ke simulasi komputer. Nah, inilah masuk ke CAD-nya itu sendiri. Bagaimana fasilitasnya itu sendiri. Nah, CAM-nya itu bagaimana? CAM-nya ini bagaimana suatu engineering yang lebih luas akan menghasilkan suatu, nah ini produk gini. Nah, kan ada bolak-balik kan. Jadi ada siklus yang berbalik-balik kan gitu ya. Pak, ini desain kok ada simulasi tapi kok nggak ada panah ujungnya gitu ya. Ternyata yang menghasilkan ini sebenarnya panahnya kurang satu. Panahnya kurang satu itu adalah dari simulasi masuk ke evaluasi. Ada yang kurang tuh guys ya. Dan di hasil evaluasi bisa balik lagi proses engineering ataupun bisa menghasilkan CAM itu sendiri. Ada CAE, Computer Aided Engineering, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Jadi ini panahnya kurang satu guys ya. Yang di panah kurang satu udah ketemu. Dari simulasi komputer dan pengujian fisik ke evaluasi. Iya kan? Itu panahnya ke kiri loh ya, bukan ke kanan. Tapi panahnya ke kiri. Input dari evaluasi adalah simulasi itu sendiri. Ya. Data-data hasil pengujian tersebut akhirnya dievaluasi. Kalau tidak sesuai balik lagi ke atas lagi. Misalnya terlalu mahal, balik lagi ke atas lagi. Oh,
terlalu lama balik lagi ke atas lagi kan gitu ya. Akhirnya yang berhasil yang sesuai dengan spek akhirnya menghasilkan rancangan dari CAM itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana dengan otomasi ya, ada engineering gitu kan. Nah, ini kalian bisa memahaminya dalam proses bagaimana CAD sama CAM itu masuk kepada manufacturing, ataupun sebaliknya kita mulai dari gambar teknik, membuat program, kompilasi dengan komputer, permesinan, NC, programming, akhirnya masuk ke berikutnya, ini ada lanjutannya. Nah, ini sederhana saja, jadi CAD-CAM, jadi kalian tidak main program, kalian tidak bikin program, tapi ini adalah gambaran CAD-CAM. CAD-CAM jangan berpikir suatu hal yang berat-berat, tetapi CAD-CAM itu juga, jadi kalau jangan kalian berpikir, aduh Pak, saya nggak ngerti CAD Pak. Ya, yang kalian sudah lakukan itu adalah bagian dari CAD itu sendiri. Kalian sudah ngeprint, nyetak di offset, itu juga ada bagian dari CAM. Kenapa CAM? Ya karena acuannya sudah menggunakan komputer. Mesin kalian juga menggunakan komputer untuk nambah tinta, untuk kurangin tinta, kan itu kan? Untuk memasukkan otomasi, untuk ada kontrol supaya jari nggak masuk, itu bagaimana kan itu ya? Sensor-sensor itu sudah dilakukan dengan komputer. Itu adalah CAD-CAM pertemuan hari ini. Jadi saya pengen minggu depan kita diskusi terhadap CAD-CAM yang kalian kuasain, kan itu kan? Mana yang lebih familiar, mana yang ini, saya pengen kalian bandingkan dua jenis CAD-CAM yang kalian tahu. Paham di sini? CAD-nya dua, CAM-nya dua. Silahkan kalian. Kalau Pak, saya CAM nggak ngerti sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang jelas, satu dulu kalian coba pelajari, kira-kira bedanya CAD sama CAM itu apanya saja. Nanti kita diskusi minggu depan secara perorangan. Nah, ini saya kasih kalian kesempatan waktu untuk mengerjakan, mencari-cari informasi ya, bukan tugas sih secara langsung, tapi langsung saya verbal, saya tanya-tanya bagaimana CAD yang kalian kuasain, bagaimana CAM yang kalian kuasain, yang kalian tahu lah. Oke? Sudah selesai ya. Jadi kita diskusi biar ada waktu, biar kalian mencari tahu informasi yang bakal kalian bawa minggu depan. Silahkan baca-baca gitu ya. Boleh pakai cari informasi di Wikipedia atau bagaimana. Pak, ini saya suka yang ini, kenapa? Ini tertua Pak, kan gitu ya. Ini softwarenya dipakai 2 juta orang dibandingkan yang lain sedikit-sedikit orang misalnya gitu. Pak, saya suka ini Pak, kenapa? Karena saya ini yang banyak pakai desainer terkenal Pak, banyak orang-orang requirement untuk menjadi ini butuh pengetahuan ini, gitu ya. Gak usah dibikin tertulis, nanti langsung saya tanya aja langsung. Baik Pak. Oke, ketua kelas kasih tahu ke saya siapa yang nggak masuk hari ini. Dua-duanya saya cukupkan untuk pertemuan siang ini, setengah jam saja, cepat gitu ya, efisien, biar kalian mengerjakan tugasnya dan belajar sendiri terhadap CAD yang kalian tahu apa, CAM yang kalian tahu apa. 1, 2, 3, Oke, selamat siang semuanya. 4, Sampai ketemu 5, depan. 6, Maaf, itu 8, untuk PPT-nya bisa dikirim ya? 9, Oke. 10, Nanti saya coba kirim. 11, Kirim email Untuk ke saya. PPT-nya. Oke, kirim email ke saya, nanti saya kirim by email. Oke, terima kasih Bapak. Oke, selamat siang semuanya, sampai ketemu minggu depan. Siang Pak, terima kasih banyak. Siang Bapak, terima kasih banyak.